Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan hari ini, kenikmatan yang mematikan. Saudara, lewat firman Tuhan saat ini, saya akan menyampaikan ada sedikit kesaksian bagaimana kami melayani orang yang terkena dengan yang namanya sakit HIV atau yang disebut dengan penyakit AIDS. Saudaraku, sampai saat ini penyakit ini tidak ada obatnya. Penyakit AIDS atau virus HIV ini, saudaraku, tidak ada obatnya sampai saat ini. Begitu banyak tim medis berusaha, saudaraku, para ahli-ahli mereka berusaha cari tahu apa sih obat orang-orang yang kena sakit ini, saudaraku, sakit AIDS. Tetapi sampai saat ini penyakit AIDS atau sakit HIV tidak ditemukan obatnya. Saudaraku, kami dalam pelayanan sekitar 8 tahun yang lalu, kami pernah melayani, saudaraku, orang yang mengidap penyakit AIDS. Dan penyakit ini, saudaraku, adalah, kalau saya mau katakan, adalah penyakit yang sangat ditakuti. Penyakit yang tidak terlihat tetapi ada. Apalagi kami melayani di Jayapura, di Papua, ada begitu banyak tempat-tempat yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bar-bar di mana-mana banyak. Tempat-tempat persinahan banyak. Timung-timung. Kalau ada yang sudah pernah datang ke Jayapura, timung-timung itu banyak sekali, saudaraku. Dan lewat khotbah hari ini kami mau sampaikan, saudaraku, di mana penyakit ini adalah penyakit yang membawa kepada kematian. Mari kita akan melihat Alkitab dulu yang menjadi dasar khotbah di hari ini, yang terdapat dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, walaupun saya tidak perlu menyebutkan nama siapa orang yang kami layani yang kena HIV, karena tidak etis untuk menyebutkan nama orang itu, saudaraku. Tetapi hanya sekedar menyampaikan bagaimana, saudaraku, kalau memang dosa itu ada akibatnya, upahnya ada, saudaraku. Upah dari kebenaran, upah dari berbuat baik itu ada, dan upah dari berbuat dosa itu juga ada, saudaraku. Ayat yang kita baca tadi, sebab upah dosa ialah maut, saudaraku. Tetapi upah dari berbuat kebaikan juga ialah kehidupan yang kekal, kehidupan yang baik yang disediakan Tuhan. Saudaraku, 8 tahun yang lalu kami pernah melayani seorang ibu, saudaraku. Waktu itu kami layani dia, kami juga tidak tahu kalau ibu ini, saudaraku, sakit AIDS atau kena HIV. Waktu itu dia masih berumur 24 tahun. 24 tahun di kala itu. Waktu kami melayani, suaminya telepon, ibu gembala, ibu pendeta, bapak gembala, tolong doakan istri saya dalam keadaan sakit. Saudaraku, kami datang berdoa di rumahnya. Waktu itu dia masih di rumahnya. Dia waktu itu, saudaraku, baru selesai melahirkan. Jadi, saudaraku, anaknya masih sekitar 2 bulan. Masih sangat kecil, saudaraku. Dan ibu ini jatuh sakit. Kami datang di rumah, kami datang di kamar, kami doakan, saudaraku. Kami tanya, oh sudah berapa lama sakit? Oh sudah ada kurang lebih 1 minggu sakit. Saudaraku, ternyata sakit yang dialami itu kami berpikir hanya sakit radang. Di Jayapura ini banyak orang yang mengalami sakit radang tenggorokan, saudaraku. Jadi sakit radang tenggorokan bawaannya panas tinggi, sakit kepala, sariawan, sakit menelan, seperti itu, saudaraku. Jadi kami datang berdoa, kami berpikir mungkin ibu ini sakit radang. Tetapi, saudaraku, sakit itu tidak kunjung sembuh. Mereka sudah periksa dokter, minum obat, tidak kunjung sembuh. Lama kelamaan, saudaraku, sakit itu semakin parah.
Dan akhirnya saudaraku, ibu ini dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit saudaraku, dan masuk di ruangan ICU. Jadi saudaraku, kami melihat bagaimana saudaraku ternyata penyakit AIDS itu penyakit yang mematikan. Memang saudaraku, waktu mereka berjemaat dengan kami tidak pernah berpikir, oh kalau ibu ini, karena pembawaan mereka baik ya saudaraku. Pembawaan mereka bagus di dalam berjemaat. Ternyata saudaraku, mereka sudah bertobat. Sudah bertobat, atau ibu ini sudah meninggalkan cara hidup yang lama. Dia sudah meninggalkan saudaraku mungkin latar belakangnya yang kami tidak tahu. Saudaraku, yang hidup di tempat-tempat yang tidak berkenan dengan Tuhan. Tetapi saudaraku, konsekuensi dari dosa selalu ada. Orang percaya harus ingat, konsekuensi dari dosa selalu ada dalam kehidupan kita. Walaupun yang kami layani ini mereka sudah bertobat. Ibu ini mereka sudah rajin beribadah saudaraku. Mereka tahu melihat waktu itu kami dalam pembangunan gereja, mereka rajin membawa makan di tukang yang bekerja. Sudah setia, sudah hidup benar dengan Tuhan. Tetapi saudaraku, kita orang percaya jangan sampai lupa, upah dosa itu selalu ada. Akibat dari dosa itu selalu ada. Jadi saudaraku, saya ingatkan kepada kita semua, jangan hidup di dalam dosa. Dalam dosa selalu ada upahnya saudaraku. Apa yang ditabur tetap akan menuai. Jadi saudaraku, waktu kami ke rumah sakit saya juga tidak tahu saudaraku. Kami masuk, dia berdoa, dia bilang kepada saya waktu itu, Ibu Gembala doakan saya. Saya belum siap untuk mati. Saudaraku, dia bilang begitu waktu dia masih sadar. Saya masih ingat anak saya yang masih kecil. Saudaraku, kami ketika melayani ibu ini, saudaraku, kami sampai menangis, Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkan ibu ini. Kami belum tahu saudaraku waktu itu kalau dia kena penyakit HIV. Tetapi saudaraku, ketika ada seorang jemaat kami, dia berusaha cari tahu kepada suster, dan akhirnya suster itu, perawat itu memberikan kasih tahu sakitnya. Walaupun suster berpesan jangan bilang kemana-mana karena ini biasanya memalukan. Kalau orang tahu dia penyakit AIDS, dia akan dicela, dia akan diceritakan yang negatif saudaraku. Jadi saudaraku, memang setiap dosa itu pasti ada akibatnya. Dan saudaraku, saya melihat saudaraku, ibu ini saudaraku yang kena mulutnya itu, ternyata orang kalau sakit HIV mulutnya itu penuh dengan sariawan, banyak sekali sariawan saudaraku. Panas tinggi, demam saudaraku, dan badannya sampai kurus kering. Badannya itu terasa panas sekali saudaraku. Waktu dia di ICU dia berkata, waktu masih bisa berbicara, dia bilang, panas sekali badan saya, panas, rasanya sepertinya terbakar saudaraku. Dari mulut, jadi mulutnya ini saudaraku sudah tidak bisa makan, sudah tidak bisa minum, penuh dengan sariawan-sariawan yang banyak saudaraku, seperti sariawan. Badannya panas sekali saudaraku, bahkan tubuhnya sampai jadi tinggal kulit, kulit pembungkus tulang. Jadi kurus kering saudaraku. Saya bilang, oh ternyata begini ya, orang yang kena HIV, yang kena AIDS, ternyata seperti itu yang kami lihat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan kita main-main dengan dosa. Jangan kita menikmati kesenangan yang sesaat, dan kita tidak pikirkan bahwa dosa itu pasti menghasilkan akibat saudaraku. Walaupun memang saudaraku, kami pun berdoa, Tuhan kasihanilah ibu ini Tuhan. Dia sudah bertobat Tuhan. Dia sudah setia. Dia sudah rajin beribadah. Tetapi itulah jalan yang harus dia alami. Karena apa? Sebelum dia bertobat, sebelum dia percaya Tuhan, sebelum dia setia, sebelum dia berumah tangga, ternyata latar belakangnya dia bekerja di tempat-tempat hiburan. Bekerja saudaraku dengan kenikmatan, cari uang yang cepat didapat saudaraku, memang cepat dapat. Bekerja di tempat-tempat yang seperti itu, uang cepat didapat saudaraku. Dalam satu hari, satu malam saja sudah bisa ratusan ribu, bahkan sampai jutaan saudaraku. Pekerjaannya gampang, cepat menghasilkan uang. Tetapi saudaraku, firman yang kita baca tadi dalam kitab Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi saudaraku, saya melihat saudaraku dari kesaksian pengalaman yang kami layani, walaupun ternyata mereka sudah setia, sudah rajin ibadah, tetapi saudaraku
Ya sudah seperti itu karena mereka yang pilih jalan hidup mereka. Sebenarnya saudaraku mungkin Tuhan mau kasih umur yang panjang. Tetapi ketika masa muda yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, mereka hanya pakai dengan berbuat dosa. Masa muda, kecantikan, kemolekan, mereka pakai hidup dengan berbuat kejahatan. Saudara, kalau engkau diberikan wajah yang cantik, muka yang manis, badan yang baik, yang molek, jangan pakai itu untuk berbuat dosa. Karena penyesalan itu bukan ada di depan, tetapi penyesalan itu selalu berada di belakang. Nanti sudah terjadi. Dan saudaraku yang saya mau saksikan, yang saya mau peringatkan umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Suaminya tidak tunggu lama saudaraku, dia di ICU cuma sekitar 1 minggu. Akhirnya saudaraku meninggal. Mati di usia yang masih sangat muda, meninggalkan suami dan anak. Dan saudaraku, orang yang kena AIDS pasti suaminya itu sudah kena saudaraku. Pasti anak yang dilahirkan itu 99,9% pasti sudah positif. Dan itu yang terjadi saudaraku. Kita bisa bayangkan sampai pada keturunannya sudah mengalami penyakit itu. Berapa lama lagi akan bertahan hidup. Kalau hidup itu hanya karena kemurahan Tuhan. Dan saudaraku 1 tahun saudaraku dia meninggal. 1 tahun kemudian suaminya menikah lagi. Suaminya menikah lagi saudaraku, cuma berjalan rumah tangga yang baru sekitar berapa bulan. Suaminya muncul itu sakit yang sudah ada di dalam tubuh suaminya. Muncul saudaraku dengan keadaan yang sama dengan istrinya yang sudah mendahuluinya. Jadi suaminya saudaraku alami lagi sakit yang sama. Badan sampai kurus, tinggal kulit pembungkus tulang saudaraku. Pulang ke kampung saudaraku di Manado, berobat tidak sembuh saudaraku. Semua macam cara sudah dicoba, tidak sembuh sampai ujungnya mati atau kematian. Jangan kita bermain-main dengan dosa saudaraku. Kesenangan sesaat itu hanya membawa kematian. Apalagi kalau kita menjual diri, apalagi kalau kita ganti-ganti pasangan. Oh mungkin hari ini saudaraku masih aman-aman saja, masih sehat-sehat saja. Tetapi saudaraku ada konsekuensi dari setiap perbuatan dosa. Saya katakan suaminya ini tidak lama kemudian mati. Dan istri yang dia kawin lagi saudaraku, istri yang kedua, tidak lama lagi saudaraku mengandung saudaraku dan mengalami lagi sakit yang sama. Berujung pada kematian. Jadi saudaraku karena memang virus itu sudah ada dalam tubuh. Jadi saudaraku sangat disayangkan kalau hidup kita, kalau umur kita harus pendek, harus singkat. Bukan karena Tuhan sudah tentukan hidup kita singkat saudaraku. Tetapi karena kita yang mau sendiri lewat kita berbuat dosa. Hidup dalam percabulan, hidup dalam kesenangan semata, ganti-ganti pasangan, ganti-ganti ya saudaraku segala macam kesenangan sudah dirasa. Hati-hati saudaraku, saya peringatkan lewat khotbah pada saat ini. Karena kami sudah alami, kami sudah lihat sendiri dalam pelayanan, melayani di Papua saudaraku. Di mana-mana ada barbar. Bahkan kami ketika kami menjadi gembala, satu pokok doa yang selalu kami doakan, Tuhan kalau boleh di barbar terjadi pertobatan. Timung-timung terjadi pertobatan. Ladies-ladies diselamatkan Tuhan, mereka bertobat. Pemilik-pemilik bar kalau boleh Tuhan mereka bertobat. Barbar ditutup, timung-timung segala tempat kenajisan ditutup. Ini menjadi pokok doa kami sebagai hamba Tuhan. Dan puji Tuhan ada satu bar besar di Jayapura yang kami doakan sudah ditutup, Bar Boulevard. Dan kami berdoa Tuhan bar-bar yang lain lagi ditutup Tuhan. Supaya tidak ada lagi tempat-tempat kenajisan. Tidak ada tempat-tempat lagi berbuat dosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita umat-umat Tuhan, kita berdoa. Di hari-hari ini saudaraku kita menjadi tiang doa. Supaya terjadi keselamatan. Terjadi pertobatan besar-besar di bangsa dan negara kita. Orang-orang yang berzina, orang-orang yang melakukan perselingkuhan, suka ganti-ganti pasangan, biarlah mereka ditobatkan oleh Tuhan. Mereka dijamah oleh Tuhan supaya mereka meninggalkan perbuatan dosa mereka. Karena saudaraku setiap perbuatan dosa ada akibatnya. Dan setiap perbuatan baik ada upahnya. Jadi lakukanlah yang baik supaya kebaikan dari Tuhan menjadi bagian kita. Tetapi kalau kita melakukan dosa, upah dosa dicatat oleh firman Tuhan adalah maut.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan sampai di sini dan saya sangat mengucap syukur. Saudara yang sudah like, yang sudah subscribe, bahkan yang selalu menonton khotbah kami sampai habis, biarlah saudara diberkati oleh Tuhan dan biarlah kita hidup dalam kebenaran. Kita tinggalkan dosa, buang jauh-jauh perbuatan dosa supaya hidup yang kekal, hidup yang diberkati, keberkatan dari Tuhan selalu menjadi bagian kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.